Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin, subscriber Rahmati Official dimanapun kalian berada. Ada sebuah pertanyaan. Sering kita dengar ungkapan tidurnya orang yang puasa adalah ibadah, sehingga ungkapan ini menjadi senjata bagi para pemalas yang ogah-ogahan melakukan aktivitas dan ibadah, karena menurutnya lebih enak tidur saja karena sudah menghasilkan pahala. Apakah benar ungkapan tidurnya orang puasa ibadah? Ungkapan tersebut benar karena merupakan arti dari sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Yang mana terusan hadisnya, wasumtuhu tasbihun. Diamnya adalah tasbih. Wa amaluhu mudha'afun. Amalnya dilipat ganda. Wa du'auhu mustajabun. Doanya diterima. Wa dzambuhu maghfurun. Dosa-dosanya diampuni. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Imam Ad-Dailami, dan Imam Ibnu Najjar dari hadisnya Abdullah bin Abi Aufa Al-Aslami. Meskipun menurut Imam Al-Baihaqi, Ma'ruf bin Hassan yang merupakan salah satu perawi hadis tadi adalah dhaif. Begitu juga Sulaiman bin Umar An-Nakhai lebih dhaif lagi. Juga komentar Imam Al-Iraqi, Sulaiman An-Nakhai adalah salah satu orang yang pendusta. Juga komentar Imam Al-Manawi di dalam Syarah Al-Jami' As-Shaghir, yaitu kitab Faidul Qadir. Kata beliau, di dalam hadis tersebut juga ada Abdul Malik bin Umair, yang mana menurut Imam Ahmad bin Hanbal, Abdul Malik bin Umair adalah orang yang selalu membuat hadis-hadis muttarib. Namun terlepas dari penilaian para ulama tentang hadis naumus shaimi ibadatun, kita tidak bisa menutup mata bahwa hadis tersebut selalu dikatakan dan ditulis oleh para ulama seperti Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Namun, apakah hadis tersebut bisa dijadikan justifikasi ataupun pembenaran terhadap orang-orang yang pemalas, sehingga dia pada siang hari bulan puasa aktivitasnya hanya tidur saja, sehingga dia ogah-ogahan melakukan aktivitas dan ibadah. Bahkan kadang tujuannya untuk mempersingkat waktu agar dia tidak merasakan lapar dan haus. Tentunya ini salah faham, gagal faham dalam memaknai hadis naumus shaimi ibadatun. Maka oleh Al-Allamah Sayyid Muhammad bin Muhammad Al-Husaini Az-Zabidi Asy-Syahir bi Murtada dalam kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin juz 4 Shahifah 249, ketika beliau mengomentari perkataan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang mana Imam Al-Ghazali berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin, bal minal adab alla yukthiran nauma bin nahari. Termasuk etika seseorang yang berpuasa harus tidak memperbanyak tidur di waktu siang. Maksudnya, kata Imam Az-Zabidi, ta'allulan bi dhahiril hadits alladhi taqaddama dzikruhu naumus shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun. Karena beralasan dengan zahir hadis yang telah terdepan, yaitu naumus shaimi ibadatun. Selalu tidur, banyak tidur seharian di siang hari bulan puasa dengan alasan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naumus shaimi ibadatun. Ini salah total. Justru kata Imam Al-Ghazali, etika orang yang berpuasa harus tidak memperbanyak tidur di waktu siang, hatta yuhissa bil ju'i wal atshi, sehingga dia merasakan lapar, merasakan haus, wa yastash'ira du'fal quwa, dan merasakan lemahnya kekuatan, fayasfuwa inda dzalika qalbuhu, sehingga ketika sudah merasakan lapar, haus, lemah, maka hatinya akan bening, hatinya akan bersih.
Dikomentari oleh Imam Az-Zabidi, wala yakunun naumu ibadatan illa idza dafa'a ilaihi daruratan. Tidurnya orang yang berpuasa itu tidak akan bernilai ibadah kecuali apabila dengan tidurnya dia menolak bahaya. Artinya apabila tidak tidur, dia akan membahayakan terhadap dirinya sehingga dia tidur, maka tidurnya menjadi ibadah. Au qasada bihi at-taqawiyya ala qiyamil laili, atau dengan tidurnya dia bertujuan agar kuat melaksanakan qiyamul lail, ataupun dia tidur tujuannya untuk bisa kuat melaksanakan sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, atau bahkan sholat qiyamul lail, atau ibadah-ibadah yang lain seperti mengaji, sholat 5 waktu, maka pada waktu itu tidurnya akan bernilai ibadah. Wa amma idza nawa bihi taqsyiral masafati kama huwa alaihi ammatun nasi bal wa khassatuhumul yaum fala. Adapun apabila dengan tidurnya orang yang berpuasa berniat untuk memendekkan jarak ataupun waktu agar dia cepat berbuka sehingga dia tidak merasakan haus, tidak merasakan lapar, tidak merasakan lemahnya badan karena seharian tidur terus kerjaannya. Dan kebanyakan manusia memang seperti itu. Kerjaannya selalu tidur di waktu bulan puasa, di siang hari bulan puasa. Bahkan yang namanya santri pun juga seperti itu. Di siang hari bulan puasa kerjaannya tidur. Maka tidurnya itu bukan ibadah. Illa ayyakuna mimman yukhalituhun nasu katsiran. Fayakhafu ala nafsihi min suduri syai'in minal jawarihi minal mukhalafati fayakhtarun nauma fayakunu hina idzin ibadatan. Kecuali orang yang berpuasa tadi selalu bercampur baur dengan manusia, dan dia takut apabila dia tidak tidur maka dia akan mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Matanya akan melihat maksiat, telinganya akan mendengar kemaksiatan, mulutnya akan berbicara maksiat, dan lain sebagainya. Kemudian dia memilih tidur, maka pada waktu itu tidurnya menjadi ibadah. Jadi intinya, naumus shaimi ibadatun itu betul merupakan sebuah hadis, meskipun hadisnya hadis dhaif, akan tetapi maksud daripada hadis naumus shaimi ibadatun adalah bahwa ketika tidur menjadi penolong ataupun alat untuk bisa giat melaksanakan ibadah atau niatnya untuk ibadah, maka tidurnya orang yang berpuasa menjadi ibadah. Adapun apabila tidurnya untuk memperpendek jarak agar waktu puasa menjadi sempit sehingga dia tidak merasakan haus, lapar, dan lemah, atau seperti yang ada di pertanyaan ini, hanya menjadi senjata bagi para pemalas yang ogah-ogahan melakukan aktivitas dan ibadah, maka tidurnya bukan lagi ibadah. Justru itu namanya su'ul adab. Karena termasuk adab orang yang berpuasa, kata Imam Al-Ghazali, harus tidak memperbanyak tidur di waktu siang agar bisa merasakan lapar, haus, dan merasakan lemahnya kekuatan sehingga hatinya menjadi bening. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amal ibadah, dan semoga amal ibadah kita di bulan puasa nanti diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.